Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Laudia Story, kanal yang mengupas kisah nyata penuh misteri dan fakta mengejutkan di balik setiap peristiwa yang menggemparkan. Hari ini, Bantul diguncang kabar yang tak pernah disangka. Seorang wanita muda diduga menghabisi nyawa pacarnya sendiri di sebuah rumah kos. Lebih mengerikan lagi, jasad sang korban ditemukan di dapur dalam kondisi terbungkus plastik hitam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah kelam ini? Apa motif sang wanita hingga tega melakukan hal sekejam itu? Pagi itu, suasana di sebuah kampung kecil di Kabupaten Bantul tampak seperti biasanya. Matahari baru naik perlahan di ufuk timur, menyinari jalan-jalan kecil yang dipenuhi aktivitas warga. Beberapa ibu tampak sibuk menyapu halaman, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan pedagang keliling menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan pagi itu, tersimpan sebuah peristiwa yang akan mengguncang warga satu kampung. Di ujung gang kecil, berdiri sebuah rumah kos sederhana dengan cat tembok yang mulai pudar. Kos itu dikenal sebagai tempat tinggal beberapa pekerja muda, salah satunya seorang wanita bernama Nadia, 27 tahun, yang sehari-hari bekerja di sebuah salon kecantikan di Yogyakarta. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, tapi selalu tampak rapi dan sopan saat menyapa tetangga. Namun, sejak 2 hari terakhir, beberapa warga mulai memperhatikan sesuatu yang janggal dari rumah kos tersebut. Salah satu tetangga, Bu Rini, yang rumahnya bersebelahan, mengaku mencium bau tidak sedap setiap kali melewati bagian belakang kos itu. Awalnya ia mengira mungkin ada sampah yang belum dibuang atau hewan mati, tapi ketika aroma itu semakin kuat dan menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya, kecurigaan mulai muncul. Baunya aneh sekali, seperti sesuatu yang membusuk. Saya sampai tidak bisa makan, tutur Bu Rini kepada warga lain. Bersama beberapa tetangga, ia mencoba mencari sumber bau itu dengan menyusuri area sekitar dapur kos. Saat mereka mendekati bagian belakang rumah, bau tersebut semakin kuat. Salah satu warga, Pak Doni, kemudian memberanikan diri membuka pintu dapur yang tidak terkunci. Begitu pintu dibuka, udara panas bercampur aroma menyengat langsung menyergap hidung. Pandangan mereka langsung tertuju pada sebuah bungkusan besar berwarna hitam di bawah meja dapur. Ukurannya cukup besar, dibungkus rapi dengan plastik tebal dan dilapisi lakban. Awalnya mereka mengira itu hanya tumpukan sampah, tapi ketika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada noda merah gelap yang menempel di lantai sekitar bungkusan itu. Seketika suasana berubah tegang. Warga berteriak memanggil ketua RT dan meminta pertolongan. Nadia, sang penghuni kos, saat itu tidak terlihat dimanapun. Beberapa warga mengaku terakhir kali melihatnya 2 malam sebelumnya, ketika terdengar suara gaduh dari kamarnya. Suara laki-laki berteriak, disusul benturan benda keras, lalu hening. Karena mengira itu hanya pertengkaran pasangan kekasih biasa, tak ada yang berani mencampuri. Namun pagi itu, setelah menemukan bungkusan mencurigakan, warga mulai sadar bahwa mungkin telah terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk dari dugaan mereka. Polisi segera datang ke lokasi setelah mendapat laporan warga. Garis polisi langsung dipasang di sekitar rumah kos. Petugas mengenakan sarung tangan dan perlahan membuka plastik besar itu di hadapan warga yang berkerumun. Beberapa orang menutup mulut, ada yang menjerit histeris, dan sebagian lainnya hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Di dalam bungkusan itu, mereka menemukan jasad seorang pria dalam posisi meringkuk, sudah mulai membusuk, dan dibalut dengan kain seadanya. Identitas korban kemudian diketahui bernama Rizky, 30 tahun, seorang pegawai toko elektronik di Yogyakarta, yang ternyata adalah pacar dari penghuni kos tersebut, Nadia. Berita penemuan jasad itu langsung menyebar cepat di kalangan warga dan media sosial. Banyak yang tak percaya bahwa Nadia, wanita yang dikenal pendiam dan lembut, bisa terlibat dalam peristiwa sekejam itu. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap Nadia yang saat itu tidak berada di tempat. Dari keterangan beberapa saksi, diketahui bahwa pada malam kejadian,
Lampu dapur menyala hingga pagi dan terdengar suara air menyiram lantai berulang kali. Salah satu tetangga bahkan sempat melihat bayangan seseorang sedang mondar-mandir membawa plastik besar di dapur pada dini hari. Peristiwa itu pun menjadi sorotan publik. Jalan kecil yang biasanya sepi mendadak dipenuhi wartawan, warga, dan petugas kepolisian yang terus melakukan olah TKP. Sementara di antara kerumunan itu, hanya terdengar bisik-bisik penuh tanda tanya, mengapa Nadia melakukan hal seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di malam sebelum jasad itu ditemukan? Dan di mana Nadia berada sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi awal dari kisah kelam yang akan mengungkap sisi gelap cinta, amarah, dan penyesalan yang tak berujung. Itulah awal mula kisah yang menggemparkan Bantul, sebuah pagi yang tampak tenang, namun menyimpan tragedi di balik pintu dapur sebuah rumah kos sederhana. Sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan banyak orang, dan menjadi pengingat bahwa di balik wajah tenang seseorang, kadang tersimpan badai besar yang tak pernah kita duga. Sebelum tragedi itu mengguncang Bantul, kehidupan Nadia tampak biasa saja di mata banyak orang. Ia lahir dan besar di Sleman, lalu merantau ke Bantul setelah mendapat pekerjaan sebagai pegawai salon. Hidupnya sederhana, hanya cukup untuk membayar kos, makan, dan mengirim sedikit uang kepada ibunya di kampung. Meski begitu, Nadia dikenal telaten, pekerja keras, dan memiliki tangan yang halus saat melayani pelanggan. Banyak rekan kerjanya yang tak menyangka bahwa di balik wajah lembutnya, tersimpan tekanan batin yang sudah lama ia pendam. Sekitar 2 tahun lalu, Nadia bertemu dengan Rizky, seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja di toko elektronik di kawasan Malioboro. Pertemuan mereka bermula dari hal sederhana. Rizky datang ke salon tempat Nadia bekerja untuk memperbaiki kipas angin rusak milik pemilik salon. Dari pertemuan singkat itu, komunikasi mereka berlanjut. Rizky mulai sering datang, terkadang hanya untuk berbincang ringan, hingga akhirnya hubungan keduanya semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih. Bagi Nadia, Rizky adalah sosok yang memberinya rasa aman. Rizky dikenal perhatian, sering mengantar Nadia pulang kerja, bahkan membantu membelikan kebutuhan kecil untuk kos. Warga sekitar pun sering melihat keduanya berjalan berdua di sekitar gang kecil itu, terlihat harmonis seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Namun, seperti hubungan pada umumnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Perlahan-lahan, muncul keretakan yang tak bisa dihindari. Sumber masalah bermula dari persoalan keuangan dan kecemburuan. Nadia merasa lelah karena sering dimintai uang oleh Rizky dengan alasan kebutuhan mendesak. Awalnya ia membantu dengan rela, tapi lama-kelamaan ia merasa dimanfaatkan. Di sisi lain, Rizky mulai curiga bahwa Nadia memiliki hubungan dengan pria lain, salah satu pelanggan salon yang kerap memberi tip besar. Kecurigaan itu memicu pertengkaran demi pertengkaran, hingga akhirnya hubungan mereka berubah dingin dan penuh curiga. Menurut keterangan teman sekos Nadia, perempuan itu sering menangis diam-diam di malam hari. Ia beberapa kali mengeluh bahwa dirinya tertekan dan merasa tidak dihargai. Dalam pesannya kepada sahabat dekatnya, Nadia pernah menulis kalimat singkat yang kini terasa memilukan. "Aku sayang dia, tapi capek terus disalahin dan dituduh macam-macam." Kalimat itu seakan menjadi tanda dari hubungan yang sudah lama rapuh, tapi tetap dipertahankan karena cinta dan kebiasaan. Warga sekitar pun sebenarnya menyadari perubahan sikap Nadia. Ia menjadi lebih tertutup, jarang keluar kamar, dan bahkan tidak lagi menyapa tetangga seperti dulu. Setiap kali Rizky datang, terdengar suara mereka berbicara dengan nada tinggi, lalu hening yang panjang. Hingga akhirnya, beberapa hari sebelum kejadian, seorang tetangga melihat Rizky membawa tas besar dan masuk ke kamar Nadia. Setelah itu, tak ada lagi yang melihatnya keluar. Kini setelah tragedi itu terungkap, banyak yang bertanya-tanya, apakah cinta yang awalnya indah itu berubah menjadi racun karena emosi dan tekanan hidup? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang membuat Nadia kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Semua masih menjadi teka-teki besar,
dan baru akan terjawab seiring penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Namun satu hal pasti, sosok Nadia yang dulu dikenal ramah kini berubah menjadi bayangan dari kisah pilu yang menggemparkan Bantul. Dari wanita lembut dan pendiam, menjadi tersangka dalam kasus yang membuat satu kampung tak bisa tidur tenang. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan bahwa cinta tanpa kendali bisa membawa seseorang terjerumus ke jurang yang paling gelap. Malam itu, suasana di rumah kos Nadia sebenarnya tak berbeda dari biasanya. Lampu ruang depan menyala redup, dan suara televisi dari kamar tetangga terdengar samar di antara desiran angin malam. Namun, sekitar pukul 10, ketenangan itu berubah menjadi ketegangan. Dari dalam kamar Nadia terdengar suara keras, bentakan, suara barang jatuh, dan kemudian hentakan kaki yang tergesa-gesa. Beberapa penghuni kos yang lain sempat saling pandang, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka sudah terbiasa mendengar pertengkaran kecil antara Nadia dan Rizky, namun malam itu terdengar berbeda, lebih keras, lebih emosional, dan lebih menegangkan dari biasanya. Menurut keterangan saksi, malam itu Rizky datang dengan wajah tegang. Ia memarkir motornya di depan kos, lalu masuk tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, terdengar suara mereka beradu argumen. "Kamu bohong lagi, Nat? Aku tahu kamu masih komunikasi sama orang itu," teriak suara pria yang diakini milik Rizky. Sementara suara Nadia terdengar bergetar namun berusaha menahan emosi. "Aku udah jelasin, gak ada siapa-siapa lagi selain kamu," balasnya dengan nada tinggi. Suara mereka semakin keras, diikuti suara benda pecah, entah gelas atau piring. Setelah itu, suasana berubah sunyi, hanya terdengar langkah tergesa dan bunyi pintu yang dibanting keras. Beberapa menit kemudian, kesunyian itu pecah oleh suara isak tangis samar yang terdengar dari dalam kamar Nadia. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelahnya. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah barang berserakan, cermin pecah, bekas percikan di lantai, serta jejak langkah yang mengarah ke dapur. Dugaan sementara, pertengkaran itu berubah menjadi perkelahian fisik. Dalam keadaan emosi dan panik, Nadia diduga kehilangan kendali. Polisi menduga tindakan itu dilakukan spontan, bukan karena rencana matang. Dari hasil autopsi sementara, diketahui korban mengalami luka tumpul di bagian kepala belakang. Barang bukti berupa alat dapur ditemukan tak jauh dari tempat kejadian. Sementara di dalam kamar, petugas menemukan pakaian Nadia yang terkena noda merah, serta handphone korban yang jatuh di dekat pintu kamar mandi. Menurut pengakuan salah satu teman Nadia yang sempat dihubungi malam itu, Nadia mengirim pesan singkat sekitar pukul 22.45, hanya berbunyi, "Aku takut, aku nggak sengaja." Pesan itu dikirim sebelum ponselnya mati dan tak bisa lagi dihubungi. Pesan tersebut kini menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan polisi. Malam yang mencekam itu menjadi titik balik hidup Nadia. Apapun yang terjadi di antara mereka malam itu, jelas bukan sekadar pertengkaran biasa. Ada emosi, tekanan, dan rasa sakit hati yang menumpuk lama hingga meledak dalam satu momen tak terkendali. Dalam kondisi panik, Nadia mungkin tak menyadari apa yang telah ia lakukan, sampai akhirnya ia menyadari tubuh kekasihnya tergeletak diam di lantai, tanpa napas, tanpa suara. Pikiran Nadia kacau, antara rasa takut, menyesal, dan bingung harus berbuat apa. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, lalu menatap tubuh Rizky yang terkulai. Waktu seolah berhenti, sementara pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Dalam kondisi gelisah itulah, tindakan berikutnya pun dilakukan. Sebuah keputusan fatal yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Di luar, malam semakin larut. Suara jangkrik kembali terdengar, seolah tak peduli pada tragedi yang baru saja terjadi di balik tembok kos sederhana itu. Dunia seakan tetap berjalan, tapi bagi Nadia, malam itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang yang tak pernah ia bayangkan akan menimpanya. Sebuah malam di Bantul yang kelak dikenang sebagai malam ketika cinta dan amarah bertemu, dan berujung maut.
Setelah malam kelam itu, waktu seolah berhenti di kamar kos sempit yang kini berubah menjadi saksi bisu tragedi. Nadia berdiri terpaku di depan tubuh Rizky yang sudah tak bergerak. Tatapannya kosong, tangannya bergetar, dan napasnya tersengal. Dalam benaknya, berkecamuk perasaan takut, penyesalan, dan kebingungan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak nyata, bahwa sebentar lagi Rizky akan bangun dan memarahinya seperti biasa. Namun semakin lama ia menatap tubuh itu, semakin sadar ia bahwa semua sudah terlambat. Beberapa menit berlalu dalam diam, hanya terdengar bunyi detak jam dinding yang terasa sangat pelan. Dengan tubuh lemas, Nadia duduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan oleh rasa takut. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa jika warga mengetahui apa yang terjadi, hidupnya akan hancur seketika. Ia akan ditangkap, dipenjara, dan namanya akan menjadi bahan pembicaraan satu kampung. Ketakutan itu membuatnya berpikir nekat, bagaimana caranya agar perbuatannya tidak diketahui orang lain. Dengan langkah gemetar, ia menyeret tubuh Rizky ke arah dapur. Lantai rumah kos yang sempit membuat gerakannya pelan dan berat. Setiap kali tubuh itu tergelincir, Nadia menutup mulutnya agar tak berteriak. Setelah sampai di dapur, ia menatap sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembunyikan jasad itu. Pandangannya berhenti pada tumpukan plastik hitam besar yang biasa ia gunakan untuk membuang sampah salon. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka gulungan plastik itu, lalu mencoba membungkus tubuh kekasihnya dengan posisi meringkuk. Tindakan itu dilakukan dalam kepanikan. Tidak ada rencana, tidak ada pikiran jernih, hanya dorongan ketakutan yang membuatnya berbuat di luar nalar. Beberapa kali plastik itu robek karena beratnya tubuh Rizky. Nadia menambalnya dengan lakban yang ia ambil dari laci dapur. Setelah selesai, ia menyeret bungkusan itu ke bawah meja dapur dan menutupi sebagian dengan kain serta ember agar tidak mencolok. Pagi menjelang, namun Nadia belum tidur sama sekali. Ia mencuci lantai kamar berkali-kali, mencoba menghapus bekas-bekas kejadian malam itu. Bau cairan pembersih memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma lembab dan sisa ketakutan. Ia membuka jendela agar udara masuk, berharap semua tampak normal. Saat matahari mulai terbit, ia duduk di lantai, menatap kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang akan curiga. Namun, rencana itu tidak bertahan lama. Siang harinya, beberapa warga mencium bau aneh yang menyengat dari arah dapur. Awalnya mereka mengira itu berasal dari saluran air atau tumpukan sampah. Tapi semakin sore, bau itu semakin kuat hingga menusuk hidung. Nadia berusaha bersikap tenang ketika seorang tetangga menegurnya. "Mbak, kok kayaknya ada bau aneh dari dapur ya?" tanyanya. Nadia hanya tersenyum lemah, lalu menjawab, "Mungkin tikus mati, Bu. Nanti saya bersihkan." Tapi suaranya terdengar gugup, dan peluh dingin mengalir di pelipisnya. Malam harinya, Nadia berusaha kabur. Ia keluar kos membawa tas kecil, mengenakan jaket hitam dan masker. Namun sebelum sempat pergi jauh, warga yang sudah curiga melihat gerak-geriknya mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka sempat melihat Nadia mondar-mandir di sekitar dapur pada dini hari, membawa plastik besar. Laporan pun disampaikan ke ketua RT, dan dari situlah semua mulai terbuka. Keesokan paginya, beberapa warga bersama petugas mendatangi kos Nadia. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Ketika pintu akhirnya dibuka paksa, ruangan itu sunyi. Hanya ada sisa bekas pembersih, lantai yang masih basah, dan bau tajam yang seolah menembus masker siapapun yang masuk. Mereka berjalan pelan ke arah dapur, dan disitulah bungkusan besar hitam itu ditemukan, tergeletak di bawah meja, diam tapi menyimpan cerita yang mengerikan. Sejak saat itu, rumah kos yang dulunya biasa-biasa saja berubah menjadi pusat perhatian. Polisi datang membawa garis kuning, media berdatangan, dan warga berkerumun di luar pagar sambil saling berbisik. Sementara Nadia,
yang akhirnya ditemukan di sebuah terminal tak jauh dari lokasi, hanya bisa menangis histeris saat digelandang ke mobil polisi. Ia tak bisa lagi menyangkal, karena bukti di dalam dapur itu sudah berbicara lebih lantang dari apapun yang ia ucapkan. Begitulah, dari sebuah kamar kos yang sepi, kisah cinta dua insan berubah menjadi tragedi yang tak hanya memisahkan mereka selamanya, tapi juga mengguncang satu kota. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa ketika emosi menguasai hati, akal sehat bisa hilang dalam sekejap, dan keputusan buruk bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Pagi itu, udara di Bantul terasa berat. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi kini berkumpul di depan rumah kos sederhana milik Bu Ratmi, tempat Nadia tinggal. Polisi sudah berdatangan sejak subuh, memasang garis kuning dan menutup akses ke arah dapur tempat bungkusan besar berwarna hitam ditemukan. Suasana tegang dan penuh bisik-bisik. Beberapa warga berdiri menutup hidung, sebagian lagi tak sanggup menatap ke arah rumah itu terlalu lama. Aroma menyengat masih tercium kuat, bercampur dengan bau lembab bangunan yang jarang dibuka. Petugas forensik tampak sibuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka memotret setiap sudut ruangan, mengumpulkan barang bukti dari kamar hingga dapur. Salah satu petugas membuka plastik besar di bawah meja dapur itu dengan hati-hati. Ketika lapisan terakhir dibuka, semua yang ada di ruangan seketika terdiam. Wajah-wajah yang semula penasaran berubah menjadi ngeri. Di dalamnya, ditemukan jasad seorang pria dalam kondisi membusuk, terbungkus kain lusuh, dengan beberapa bagian tubuh masih utuh. Warga yang menyaksikan langsung kejadian itu menjerit histeris. Ada yang menangis, ada yang memalingkan wajah, ada pula yang hanya terpaku tak percaya. "Astagfirullah, itu Mas Rizky," teriak salah satu warga yang mengenali korban. Suasana mendadak riuh. Beberapa petugas langsung menenangkan warga dan meminta mereka menjauh dari lokasi. Sementara itu, jasad korban segera dievakuasi ke mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan autopsi. Tak lama berselang, kabar penemuan jasad itu menyebar luas di media sosial. Tagar tragedi kos Bantul dan kasus Nadia Rizky menjadi trending lokal. Warga dari berbagai daerah ikut menyoroti kejadian ini. Banyak yang tak percaya bahwa Nadia, wanita pendiam, sopan, dan selalu terlihat baik, bisa melakukan hal sekejam itu terhadap kekasihnya sendiri. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap Nadia yang sempat kabur dari lokasi. Dalam waktu kurang dari 12 jam, petugas berhasil menemukannya di sebuah terminal kecil di wilayah Giwangan. Ia duduk sendirian di pojok ruang tunggu, mengenakan jaket hitam dan membawa tas kecil. Ketika petugas menghampirinya, Nadia tidak melawan. Ia hanya menunduk, air matanya menetes tanpa suara. "Saya takut, saya nggak sengaja," katanya lirih saat dibawa ke mobil polisi. Setibanya di kantor kepolisian, suasana hening ketika Nadia digiring masuk ke ruang penyidik. Wartawan yang sudah menunggu di luar langsung mengarahkan kamera, mengambil gambar wajah pucat wanita itu. Tatapannya kosong, suaranya nyaris tak terdengar saat ditanyai wartawan. Namun di balik sorotan kamera itu, terlihat jelas bahwa Nadia sudah pasrah. Ia tahu, tak ada lagi jalan untuk lari dari kenyataan. Sementara itu, warga sekitar kos masih belum bisa melupakan kejadian pagi itu. Bu Rini, tetangga yang pertama kali mencium bau menyengat, menangis ketika diwawancara. "Saya nggak nyangka. Nadia itu anaknya sopan, sering bantu saya belanja ke warung. Tapi ternyata, dia menyimpan sesuatu yang nggak pernah kita tahu," katanya dengan mata sembab. Di sisi lain, keluarga korban yang datang dari Kulon Progo tampak terpukul. Ayah Rizky, seorang pensiunan guru, hanya bisa duduk lemas sambil menatap foto anaknya. "Anak saya itu baik, dia nggak pernah berbuat aneh-aneh. Kalau memang begini akhirnya, semoga dia tenang di sana," ujarnya lirih, menahan tangis. Kasus ini kemudian menjadi bahan pembicaraan hangat di mana-mana. Banyak yang menilai bahwa tragedi ini bukan hanya soal kejahatan,
tapi juga tentang tekanan batin dan emosi yang tak tersalurkan dengan benar. Hubungan yang dulu manis berubah jadi petaka hanya dalam satu malam. Dari cinta menjadi benci, dari kasih berubah menjadi ketakutan. Ketika malam tiba, suasana rumah kos itu tetap mencekam. Meski garis polisi sudah dilepas, tak ada lagi yang mau menempati kamar tempat Nadia dan Rizky dulu sering bersama. Lampu dapur yang dulu redup kini padam sepenuhnya. Kos itu seolah berubah menjadi tempat yang menyimpan cerita kelam tentang dua hati yang pernah saling mencintai, namun akhirnya saling menghancurkan. Dan sejak hari itu, nama Nadia menjadi perbincangan di seluruh Bantul. Sebuah nama yang dulu hanya dikenal sebagai pegawai salon sederhana, kini berubah menjadi headline di setiap media. Dari balik jeruji besi, ia hanya bisa menangis, menatap kosong pada dunia yang dulu ia kenal, kini menjauh darinya perlahan, bersama rasa bersalah yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Hari itu ruang penyidikan di Polres Bantul terasa begitu hening. Di balik meja kayu panjang, duduk seorang wanita dengan wajah pucat dan mata sembab. Itulah Nadia, yang kini menjadi tersangka dalam kasus yang mengguncang Bantul beberapa hari terakhir. Di hadapannya, dua penyidik dan seorang petugas perempuan mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Tangannya terlipat di pangkuan, bergetar, sementara air matanya menetes pelan tanpa suara. Ia sesekali menunduk, menatap lantai, seolah takut pada kebenaran yang sebentar lagi harus ia ucapkan. Dengan suara serak, Nadia mulai bercerita. Ia mengaku tak pernah berniat menghabisi nyawa kekasihnya. Menurut pengakuannya, malam itu pertengkaran terjadi begitu cepat dan di luar kendali. Dia marah, teriak-teriak, terus dorong saya. Saya takut, saya cuma ingin dia diam. Ucap Nadia lirih sambil sesekali terisak. Polisi mendengarkan dengan tenang, menanyakan kembali setiap detail peristiwa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa malam itu Nadia dan Rizky bertengkar karena pesan singkat dari seseorang di ponsel Nadia, seseorang yang oleh Rizky dianggap pria lain. Pertengkaran itu berlangsung panas. Nadia sempat mencoba menenangkan, tapi Rizky semakin emosi. Dalam kekalutan, Nadia mengaku sempat mengambil benda di meja dapur untuk melindungi diri. Ia tidak tahu bagaimana bisa semuanya berubah secepat itu. Yang ia ingat hanya suara benturan keras, lalu hening panjang. Saat menyadari apa yang telah terjadi, Rizky sudah tergeletak di lantai, tak bergerak lagi. Saya panik, saya menyesal, saya nggak tahu harus gimana, ujarnya sambil menangis terisak. Petugas yang memeriksa mencoba menenangkan Nadia, namun setiap pertanyaan baru seolah menambah berat rasa bersalah di dadanya. Ia bercerita bagaimana setelah kejadian itu, ia berusaha menutupi semuanya dengan plastik hitam besar yang ia temukan di dapur. Saya cuma mau waktu berhenti, saya nggak mau ada yang tahu. Saya takut, Pak, katanya dengan lirih. Setiap kata yang keluar terasa seperti duri yang menusuk batinnya sendiri. Penyidik kemudian menunjukkan sejumlah barang bukti. Pakaian yang berlumur noda, lakban yang digunakan untuk membungkus, hingga pesan singkat terakhir dari ponsel Nadia yang berbunyi, "Aku takut, aku nggak sengaja." Nadia hanya bisa menunduk. Air matanya tak lagi bisa ditahan. Ia menggenggam tangan sendiri, berulang kali meminta maaf seolah kepada seseorang yang tak lagi bisa mendengar. Proses pemeriksaan itu berlangsung hampir 3 jam. Setiap detail dicatat, setiap kalimat ditulis dalam berita acara. Di akhir sesi, salah satu penyidik menanyakan pertanyaan yang membuat ruangan itu seketika hening. Kalau kamu bisa memutar waktu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya petugas itu. Nadia mengangkat wajahnya perlahan, menatap kosong ke arah langit-langit, lalu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Saya cuma mau minta maaf ke dia, dan ke ibunya. Pernyataan itu membuat beberapa orang di ruangan ikut terdiam. Bukan karena membenarkan perbuatannya, tapi karena rasa sesal yang begitu dalam terasa nyata. Tak ada kemarahan di wajah Nadia, hanya kelelahan dan penyesalan yang menumpuk menjadi satu. Ia sadar, sebesar apapun tangisnya,
Semua sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, polisi merilis keterangan resmi kepada media. Kasus ini dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan spontan karena motif emosi sesaat. Nadia dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal tentang pembunuhan dan penghilangan jejak. Dalam rilis itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur perencanaan. Semua murni dilakukan karena ledakan emosi dan ketakutan. Berita pengakuan Nadia pun menyebar cepat. Di media sosial, sebagian masyarakat mencibir dan menyalahkan, namun tak sedikit pula yang merasa iba. Banyak yang menilai Nadia bukan sosok jahat, melainkan korban dari tekanan dan hubungan yang sudah lama tidak sehat. Di sisi lain, keluarga korban masih sulit menerima kenyataan. Mereka menolak menemui Nadia, bahkan menutup pintu rapat-rapat bagi siapapun yang mencoba membahas hal itu. Malamnya, di dalam sel tahanan yang dingin dan sepi, Nadia duduk sendirian. Di tangannya, ia menggenggam selembar foto kecil yang dulu ia simpan di dompetnya. Foto dirinya dan Rizky tersenyum di depan salon tempat mereka pertama kali bertemu. Air matanya jatuh menimpa foto itu, perlahan membasahi kertas yang sudah kusut. "Aku cuma ingin kita bahagia, Rizky, kenapa malah begini?" bisiknya lirih, sebelum ia kembali menunduk, tenggelam dalam tangis panjang yang hanya didengar dinding batu yang bisu. Begitulah akhir pengakuan Nadia. Penuh air mata, penyesalan, dan kehilangan. Sebuah kisah cinta yang tak pernah disangka berakhir di ruang interogasi, bukan di pelaminan seperti yang dulu mereka impikan bersama. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana di Bantul belum juga tenang. Rumah kos tempat kejadian masih dipenuhi warga yang datang silih berganti, sekadar ingin melihat langsung lokasi tragedi yang menghebohkan itu. Garis polisi memang sudah dilepas, tapi bayangan peristiwa malam kelam itu masih terasa di udara. Warga yang lewat di depan rumah kos tersebut sering memperlambat langkah, sebagian menunduk sambil berbisik lirih. Ada yang beristighfar, ada yang hanya menggeleng tak percaya. "Masih nggak nyangka, Mbak Nadia yang ramah itu bisa seperti itu," ujar seorang ibu muda yang setiap pagi melewati gang kecil tersebut. Sementara itu, di sisi lain kota, proses hukum terhadap Nadia terus berjalan. Ia kini resmi ditahan dan menunggu jadwal sidang perdananya. Setiap kali dibawa keluar untuk pemeriksaan, ia selalu menunduk dalam diam, wajahnya pucat dan matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Beberapa petugas mengatakan, Nadia jarang bicara di dalam sel. Ia lebih sering duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah tembok, dan hanya bersuara ketika dipanggil untuk makan atau salat. Menurut keterangan seorang petugas perempuan, Nadia kerap menangis di malam hari. Ia menggumamkan doa-doa pendek, dan terkadang menyebut nama Rizky di sela isak tangisnya. Dia sering bilang, "Saya nggak bermaksud membunuhnya, saya cuma pengin dia berhenti marah," ujar petugas itu dengan nada lirih. Kata-kata itu terdengar seperti penyesalan yang tak akan pernah menemukan jawaban. Kabar penyesalan Nadia menyebar cepat ke masyarakat. Media lokal menyoroti sisi emosional dari kasus ini, menggambarkannya bukan hanya sebagai tindak kriminal, tetapi juga tragedi kemanusiaan, bagaimana tekanan batin dan cinta yang salah arah bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan fatal. Di dunia maya, komentar pun terbagi dua. Ada yang marah dan menuntut hukuman berat, tapi banyak juga yang merasa iba, mengatakan bahwa Nadia hanyalah manusia biasa yang kehilangan kendali karena terlalu lama menahan luka. Sementara keluarga korban, terutama Ibu Rizky, masih sulit menerima kenyataan. Setiap kali ditanya wartawan, wanita parubaya itu hanya menangis dan berucap pelan, "Saya sudah anggap Nadia seperti anak sendiri, kenapa tega?" Ia masih menyimpan foto keduanya di ruang tamu, foto yang dulu menjadi kebanggaan keluarga ketika Rizky memperkenalkan Nadia sebagai calon pendamping hidupnya. Kini, foto itu berubah menjadi pengingat pahit tentang hubungan yang berakhir dengan cara paling tragis. Warga sekitar pun tak kalah terpukul. Beberapa teman kerja Nadia di salon masih kerap berkumpul membicarakan sosoknya. Dia selalu sopan, gak pernah kasar.
Kalau ada pelanggan cerewet, dia malah tersenyum. Tapi mungkin, di balik senyum itu ada sesuatu yang gak pernah kita tahu, kata salah satu rekan kerjanya. Banyak yang akhirnya merenung, bahwa wajah tenang seseorang tak selalu mencerminkan isi hatinya. Kadang, di balik kelembutan, ada tekanan batin yang tak terlihat, yang jika meledak, bisa menghancurkan segalanya. Hari demi hari berlalu. Kasus ini perlahan mereda di pemberitaan, namun bagi mereka yang mengenal keduanya, luka itu tak akan hilang. Rumah kos tempat tragedi terjadi kini kosong dan tak lagi disewakan. Pemiliknya mengaku ingin menutup tempat itu untuk sementara, karena setiap malam ia merasa seperti mendengar suara langkah di dapur dan bisikan samar. Entah cuma perasaan, tapi setiap kali lewat, bulu kuduk saya selalu merinding, ucapnya. Sementara Nadia kini menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Dalam setiap kunjungan petugas rohani yang datang memberi bimbingan, Nadia hanya bisa menangis. Ia berdoa agar keluarga korban bisa memaafkannya, meski ia tahu maaf itu mungkin tak akan pernah datang. Dalam catatan harian kecil yang ia tulis di sel, ada satu kalimat yang paling sering ia ulang. Cinta bisa membawa bahagia, tapi kalau disertai amarah, bisa jadi bencana. Kasus ini menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa tidak ada yang benar-benar tahu isi hati seseorang. Emosi, cemburu, dan tekanan hidup bisa mengubah wajah lembut menjadi tajam dalam sekejap. Sebuah tragedi di Bantul yang bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana manusia harus belajar mengendalikan hati dan amarah. Dan di suatu malam yang sunyi di balik tembok penjara, Nadia menatap ke langit lewat jendela kecil di atas selnya. Andai bisa memutar waktu, gumamnya pelan, aku lebih memilih kehilangan cinta daripada kehilangan akal. Air matanya jatuh tanpa suara, mengakhiri kisah panjang yang kelam, kisah nyata tentang cinta, emosi, dan penyesalan yang tak berujung.